Apa sih sebenarnya aksi dan hashtag Indonesia Gelap? Halo Sobat Kreasi Citra. Kemarin terjadi aksi demonstrasi besar yang berlangsung selama 3 hari serentak di Jakarta dan berbagai daerah lain. Dan apakah aksi ini cuma perumahan dari gerakan yang bakal lebih besar? Apa sih tujuannya? Indonesia Gelap itu bukan sekedar hashtag yang lagi rame di medsos. Ini simbol keresahan rakyat terhadap nasib masa depan tanah air kita. Menurut Koordinator BEM seluruh Indonesia, hashtag ini lahir dari rasa takut masyarakat karena makin banyak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Aksi demonstrasi ini jadi bentuk peringatan bagi pemerintah dan wujud perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap makin jauh dari kesejahteraan rakyat. Nah, apa aja sih yang jadi tuntutan dalam aksi ini? Faktanya ada beberapa tuntutan yang disuarakan. Di antaranya, pertama, efisiensi anggaran. Benar efisiensi atau malah ngerugiin? Jadi salah satu tuntutan utama dalam aksi Indonesia Gas ini tuh soal efisiensi anggaran. Nah, kedengeran kayak hal bagus ya. Anggaran dipotong biar negara nggak boros. Tapi masalahnya, potongan anggaran ini nentu ke sektor-sektor krusial kayak pendidikan. Contohnya dana buat sekolah dan beasiswa malah dikurangin. Terus dialihkan buat program makan pendidik gratis atau MBG. Nah, MBG ini sebenarnya program bagus buat ngurangin malnutrisi anak. Tapi pertanyaannya, kenapa harus ngambil dari anggaran pendidikan? Kenapa nggak cari sumber lain? Soalnya kalau pendidikan diperbanding dampaknya gede banget. Mulai dari kualitas sekolah yang menurun sampai makin susahnya anak-anak dapat akses pendidikan yang layak. Dan gak cuma pendidikan, pemotongan anggaran ini juga ngefek ke sektor kesehatan, infrastruktur, bahkan layanan publik lainnya. Intinya, efisiensi anggaran itu baik kalau tepat sasaran. Tapi kalau malah ngerungin masyarakat, ya jelas bakal jadi masalah. Kedua, proyek strategis nasional, pembangunan atau kampasan. Proyek strategis nasional atau PSN memang punya tujuan meningkatin ekonomi. Tapi faktanya banyak proyek yang malah nyakitin masyarakat. Tanah warga diambil, lingkungan rusak, tapi masyarakat sekitar nggak dapat dapatnya. Yang jadi masalah, PSN kadang dipaksain jalan meskipun bermasalah. Padahal pembangunan harusnya ngasih dampak baik buat semua, bukan malah nyiksa rakyatnya. Ketiga, program makan bergizi gratis. Beneran solusi atau cuma gimmick? Program MLD ini sebenarnya niatnya bagus buat ngurangin stunting dan bantu anak sekolah dapat gizi yang cukup. Tapi masalahnya, kalau nggak dikelola dengan baik, malah bisa jadi alat politik doang. Anggarannya gede, tapi kalau cuma jadi formalitas tanpa evaluasi yang jelas, ujung-ujungnya ya anak-anak tetap gak dapat manfaat maksimal. Makanya masyarakat nuntut program ini dievaluasi biar tepat sasaran dan benar-benar ngasih dampak. Keputusan ini nggak cuma mewakili suara mahasiswa, tapi juga suara rakyat yang menginginkan masa depan Indonesia yang lebih adil dan memihak kepentingan bersama. Sekarang udah tahu kan kenapa hashtag Indonesia Gelap rame banget. Ini bukan cuma soal demo, tapi tentang masa depan negeri ini. Jangan cuma jadi penonton, saatnya peduli dan suara. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Gimana? Apa pendapat kalian? Tulis komentar di bawah ya.